Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat, rahmat, dan hidayah juala kita masih diberikan kesehatan hingga pada hari ini. Dan tidak lupa pula kita mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang mengajarkan kita mana yang baik dan mana yang buruk. Ada kata pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi pada kali ini, sebelum saya menjelaskan pokok pembahasan yang akan saya bawakan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya adalah Rahma Iksan, biasa dipanggil dengan Rahma. NIM 19020-139. Pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sosiologi pendidikan. Di mana sosiologi pendidikan yang akan saya bahas ini terdiri lagi beberapa pokok pembahasan. Yang pertama adalah sejarah perkembangan sosiologi pendidikan. Dan yang kedua adalah konsep dasar sosiologi pendidikan. Dan yang ketiga adalah pendidikan dan masyarakat. Yang keempat, peran sosial, edukatif, dan profesi guru. Yang kelima, sekolah, sosialisasi anak, dan pembentukan kepribadian. Yang keenam, pendidikan dan pranata sosial. Langsung saja kita masuk pada poin pertama kita, yaitu sejarah perkembangan sosiologi pendidikan. Sosiologi berasal dari dua kata bahasa Latin, yaitu sosios dan yang kedua adalah logos, yang artinya ilmu pengetahuan dalam bahasa Yunani. Dari kata tersebut, sosiologi dapat diartikan bahwa suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang interaksi manusia yang ada di dalam lingkungan masyarakat, yang ada kaitannya dengan struktur sosial. Jadi, pada awalnya, sosiologi ini adalah gabungan dari ilmu filsafat. Kemudian, ia memisahkan diri dari ilmu filsafat ini, dikarenakan ia memiliki tujuan sendiri yang ingin dicapainya. Ilmu sosiologi pendidikan ini dimulai dari ilmu sosiologi yang umum, yang muncul pada abad ke-18. Kemudian, ia memisahkan diri dari ilmu filsafat pada abad ke-19. Kata sosiologi ini pertama kali digunakan oleh Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1957, yang ada pada buku yang berjudul Cours de Philosophie Positive. Lahirnya sosiologi pendidikan itu dikarenakan suatu perubahan serta krisis yang dialami oleh Eropa Barat, seperti revolusi industri serta revolusi Perancis yang terjadi begitu sangat cepat, sehingga menjadi latar belakang terjadinya suatu permasalahan sosial yang sangat cepat pada masa itu. Terus dari permasalahan tersebut muncullah atau menyebabkan kultural. Dari kesenjangan kultural inilah yang menyebabkan berbagai permasalahan yang terjadi begitu banyak, baik itu di dunia pendidikan. Sehingga para tokoh sosiologi melakukan suatu diskusi tentang bagaimana cara menyelesaikan suatu permasalahan ini, sehingga lahirlah sosiologi pendidikan. Baik, adapun tokoh
sosiologi pendidikan diantaranya adalah Lester Frank Down, John Dewey, Emil Durkheim, Karl Montheim, George Pene, dan yang terakhir adalah Ritzer yang membuat peta pemetaan sosiologi menjadi 3, yaitu tingkah laku sosial, definisi sosial, dan fakta sosial. Baik, langsung saja kita masuk pada materi kedua kita, yaitu konsep dasar sosiologi pendidikan. Pengertian sosiologi pendidikan adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang proses belajar dan interaksi antara individu satu dengan individu yang lainnya. Terus dalam studi sosiologi pendidikan itu berkaitan dengan suatu individu dengan alam sekitarnya, dengan lingkungan sekitarnya. Sebab seorang individu itu tidak mampu mandiri dan berdiri sendiri dalam lingkungan sosialnya. Sosiologi pendidikan tidak memiliki peran khusus terhadap suatu lembaga-lembaga formal seperti sekolah, tetapi juga dengan lembaga-lembaga lainnya seperti masyarakat, keluarga, sekolah, dan lembaga lainnya. Adapun tujuan dari sosiologi pendidikan, yang pertama, sosiologi pendidikan itu bertujuan untuk menganalisis proses sosialisasi seorang anak baik dalam lingkungan keluarga, sekolah maupun dalam lingkungan masyarakatnya. Yang kedua, sosiologi pendidikan ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan dan kemajuan seorang anak dalam bersosial. Yang ketiga, menganalisis partisipasi orang-orang yang terdidik dalam lingkungan masyarakat. Yang keempat, sosiologi pendidikan bertujuan untuk menentukan suatu tujuan pendidikan. Dan yang kelima, sosiologi pendidikan ini bertujuan untuk menganalisis jumlah seseorang yang ada dalam lingkungan masyarakat yang menempuh suatu pendidikan. Adapun objek sosiologi pendidikan dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah objek material. Objek material sosiologi pendidikan adalah segala sesuatu yang menjadi masalah atau yang menjadi permasalahan bagi sosiologi pendidikan. Yang kedua, objek formal. Objek formal sosiologi pendidikan adalah suatu sudut pandang yang mampu memberikan suatu penjelasan atau perspektif mengenai sosiologi atau ilmu pendidikan yang membahas tentang permasalahan yang dibahas oleh objek material tadi, di mana permasalahannya itu berada pada masyarakat, tingkah laku manusia, dan institut pendidikan. Sementara itu, ruang lingkup sosiologi pendidikan dikemukakan secara lingkup oleh Sanafi Al-Faisal dan Nur Yasik. Mereka memandang bahwa ruang lingkup sosiologi pendidikan itu mestilah membahas tentang permasalahan-permasalahan yang diantaranya adalah 1. Analisis terhadap pendidikan selaku alat kemajuan sosial, dan yang kedua adalah sosiologi itu sebagai penentu tujuan bagi pendidikan. Yang ketiga, sebagai aplikasi pendidikan bagi pendidikan. Yang keempat, proses pendidikan sebagai proses sosialisasi. Langsung saja kita masuk pada bagian ketiga, yaitu pendidikan dan masyarakat. Individu adalah seseorang yang memiliki tidak hanya satu peranan khusus dalam lingkungan sosialnya, melainkan juga memiliki pola, tingkah laku spesifik, dan lain sebagainya. Adapun masyarakat yaitu sekumpulan kelompok manusia yang hidup bersama dalam satu tempat, yang saling berinteraksi dan saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Di dalam lingkungan masyarakat ini, seseorang individu mampu melihat dengan jelas
Maka oleh sebab itu, seorang individu diuji coba untuk melakukan pengembangan apa saja yang telah didapatkan dari keluarganya, kemudian diterapkan ketika masuk dalam dunia masyarakat atau dalam lingkungan masyarakat. Selain itu, hubungan pendidikan dan sumber daya manusia memiliki berbagai macam fungsi selain fungsi ekonomis. Salah satu fungsi tersebut diantaranya adalah fungsi politik, fungsi sosial kemanusiaan, fungsi budaya, dan fungsi kependidikan. Dalam fungsi teknis ekonomis, pendidikan dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi. Orang-orang yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi diukur dengan lamanya waktu untuk bersekolah akan memiliki pekerjaan dan upah yang lebih baik dibandingkan dengan orang yang memiliki pendidikan yang rendah. Adapun fungsi sekolah dengan masyarakat, di mana sekolah sebagai lembaga pembaharu yang mengintroduksi perubahan pengetahuan, cara berpikir, pola hidup, kebiasaan, tata cara, pergaulan, dan sebagainya. Adapun sekolah dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Sekolah sebagai tempat belajar lingkungan masyarakat yang juga merupakan tempat belajar masyarakat, merupakan tempat implikasi dari proses pendidikan dan pengajaran sekolah. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada dan terjadi dalam proses pendidikan, karena kelompok benda-benda atau lingkungan pendidikan itu berperan serta dalam usaha pengembangan dirinya. Dalam hal ini, manajemen pendidikan menaruh suatu proses pendidikan yang bermutu. Sekolah merupakan pelaksanaan pendidikan terhadap masyarakat, yaitu memberikan layanan yang tidak hanya terbatas pada pemberian dan pengarahan putra-putri warga masyarakat, tetapi juga melayani aspirasi daerah tempat. Juga sekolah berusaha melayani dan menetapkan tenaga yang ahli sesuai kebutuhan manusia. Dalam proses pendidikan, terjadinya pembaharuan pendidikan dari berbagai aspek, misalnya pembaharuan aspek tujuan, aspek pendidikan, pendidik, peserta didik, materi atau kurikulum, metode pendidikan, lingkungan pendidikan, evaluasi pendidikan, dan manajemen pendidikan. Baik, itulah tadi materi ketiga dan yang kemudian akan dilanjutkan dengan materi yang keempat, yaitu peran sosial, edukatif, dan profesi guru. Peran guru dalam masyarakat adalah upaya membentuk dan mengembangkan kepemimpinan guru. Kepemimpinan guru sangatlah penting untuk memenuhi kebutuhan siswa, sekolah, maupun dalam profesi guru itu sendiri. Kepemimpinan guru ditentukan oleh proses mempengaruhi teman sebaya, kepala sekolah, dan anggota komunitas lainnya sebagai guru. Meningkatkan praktik belajar mengajar untuk meningkatkan pembelajaran dan kinerja siswa. Guru adalah pelopor pendidikan. Mereka menjadi agen pembaruan, agen perubahan. Menurut Teraka Joni, salah satu hakikat pendidik termasuk guru adalah berperan sebagai agen pembaruan. Artinya, pendidik dapat menyebar gagasan baru atau pembaruan, dan pendidik adalah sumber gagasan pembaruan. Adapun peran guru dalam perspektif sosiologi, guru tidak hanya sebagai ahli ilmu pengetahuan, tetapi juga berfungsi sebagai penanaman nilai serta membentuk karakter peserta didik secara berkesinambungan. Guru memiliki kedudukan yang sangat khusus di tengah-tengah masyarakat, di mana guru menjadi suri tauladan bagi
peserta didik yang berperilaku serta penampilannya selalu diawasi dan dilihat oleh masyarakat yang penuh dengan dinamika, baik pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang. Sekarang masuklah kita pada poin kelima, yaitu sekolah, sosialisasi, dan pembentukan kepribadian. Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa atau murid yang di bawah pengawasan pendidik atau guru. Sebagian besar negara memiliki sistem pendidikan formal yang umumnya wajib dalam upaya menciptakan anak didik agar mengalami kemajuan serta melalui proses pembelajaran. Nama-nama sekolah ini bervariasi menurut negara, tetapi umumnya termasuk sekolah dasar untuk anak muda dan sekolah menengah untuk remaja yang telah menyelesaikan sekolah dasar. Organisasi adalah sekelompok orang yang memiliki visi dan misi yang sama, yang saling berkaitan, yang tidak dapat diganggu-gugat dengan yang lainnya, sehingga organisasi itu dapat berjalan dengan lancar dan sebagaimana mestinya. Sekolah sebagai organisasi adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bahasa dan negara. Sebagai makhluk yang selalu hidup bersama-sama, manusia membentuk organisasi sosial untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang tidak dapat mereka capai dengan sendirinya. Terbentuknya lembaga sosial berawal dari individu yang saling membutuhkan. Kemudian timbullah aturan-aturan yang dinamakan norma kemasyarakatan. Lembaga sosial sering pula dinamakan peran-atas sosial. Sekolah sebagai suatu lembaga tidak terlepas dari adanya interaksi uang terjadi antar elemen sekolah tersebut. Elemen-elemen sekolah dengan individu-individu yang ada di dalamnya serta kelompok-kelompok yang kesemuanya berfungsi sebagai suatu kesatuan membentuk interaksi. Hal ini sesuai dengan pandangan Simmel yang merujuk pada pendapat Wegener dengan doktrin atomisme yang menyebutkan bahwa masyarakat lebih merupakan suatu interaksi individu dengan individu dan bukan merupakan sebuah interaksi substansial. Sekolah sebagai lembaga sosialisasi memiliki peranan penting untuk membentuk kepribadian anak, sehingga sekolah harus membuat tata tertib sekolah untuk mengatur siswa agar lebih terarah dan menimbulkan kepribadian yang baik. Selain itu, dengan adanya pembentukan kepribadian terhadap anak membuat anak berkembang dengan lebih baik dan akan mampu menghadapi masa depan yang lebih percaya diri. Sekolah merupakan tempat penyaring sosial di mana para guru dituntut untuk membimbing para siswa yang sering melakukan pelanggaran agar ia memiliki moral yang baik. Baik, itulah tadi materi yang kelima. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan materi keenam, yang itu judulnya pendidikan dan peranata sosial. Langsung saja, visi adalah suatu gambaran dari masa depan yang real dan mampu diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan sebagai penjabaran dari misi yang telah ditetapkan dalam waktu kurun tertentu untuk menjadikan rujukan bagi penyusunan program serta memberikan keluasan dan ruang gerak pengembangan kegiatan satuan pendidik yang terlibat. Visi dan misi sistem pendidikan nasional yang tertuang
tantangan yang selalu berubah. Adapun misi yang diemban oleh Sisdiknas adalah mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat. Pendidikan dan peranata sosial itu saling berhubungan satu sama lain. Beberapa kebutuhan masyarakat seperti kebutuhan pendidikan akan diperoleh lebih berstruktur dengan adanya lembaga sosial atau peranata sosial. Peranata sosial akan ada jika ada kebutuhan individu yang digabungkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Peranata sosial tidak hanya melibatkan pola aktivitas yang lahir dari segi sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi juga pola organisasi untuk melaksanakannya. Pendidikan sebagai peranata sosial sesungguhnya merupakan salah satu upaya dan strategi dalam mewujudkan tujuan pembangunan sosial yang mengharapkan terciptanya generasi masa depan yang berilmu, berpengetahuan, berteknologi, serta beriman bertakwa dapat terwujud dengan efektif. Pendidikan merupakan salah satu fungsi lembaga atau peranata sosial yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah secara terpadu untuk mengembang fungsi pendidikan. Keluarga merupakan institusi pertama dan utama dalam perkembangan seseorang individu. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pembentukan kepribadian anak bermula dari lingkungan keluarga. Salah satu bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak di dalam keluarga adalah dengan mendidik anak-anaknya. Selain keluarga, pendidikan dan masyarakat juga tidak dapat dipisahkan karena keduanya mempunyai kaitan dan saling berperan satu sama lain. Perkembangan suatu masyarakat sangat ditentukan dari sektor pendidikan dalam mempersiapkan sumber daya manusia atau biasa disebut dengan SDM. Baik, itulah tadi materi yang saya bawakan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat bagi kita semua, khusus bagi saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.